Selamat malam Pak David, Selamat selamat malam malam Pak semuanya. David. Selamat malam semuanya. Silakan dibuka, Mayor. Baik, makasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu pada malam hari ini, karena oleh anugerah Tuhan, tentunya hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami mengikuti atau menghadiri atau terlibat dalam pelayanan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan malam hari ini Tuhan memberi kesempatan lagi kepada kami untuk belajar bersama-sama, dan kami percaya kami semakin hari semakin diperlengkapi untuk melakukan pelayanan yang terbaik khususnya di bidang audio. Terima kasih untuk Pak David dan tim yang selalu siap sedia menolong kami memberikan pelajaran ini. Tuhan memberi sehat dan kuat selalu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan pelayanan ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kepercayaan kepada kami mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan kami terus berusaha untuk belajar dan belajar. Terima kasih Tuhan, sertailah Zoom meeting yang kami laksanakan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Mayor. Terima kasih Pak David. Oke, selamat malam semuanya. Jadi Malam Pak David. malam Pak Mulya. Mana yang lain belum pada hadir Pak? Ada suaranya. Ini masih halal bihalal. Kalau banyak. Masih semangat ketupat kali Pak. Malam, selamat malam. Malam semuanya. Saya mau memberitahu sesuatu ini masalah yang sebenarnya dari saya lakukan yang urusannya dengan audio for worship gitu ya. Itu kalau kita Google di sini, misalnya audio, itu kan akan keluar seperti ini. Jadi akan banyak sekali memang buku-buku yang khusus untuk membicarakan sound system untuk keperluan gereja gitu. Banyak sekali. Cuman biasanya sih saya berpegangan pada yang Yamaha punya. Demikian pula untuk umum saya biasanya berpegangan pada yang Yamaha punya. Tapi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sama saja. Mau yang Yamaha ataupun yang punya Shure ataupun yang lain, sebenarnya isinya sama saja. Jadi kita bisa Google di sini dan kita biasanya ada PDF-nya yang kita bisa baca dengan free, ya. Jadi banyak sekali handbook di sini ataupun buku-buku panduan yang memang khusus mereka berbicara masalah sound untuk di worship gitu. Nah, mengapa alasannya seperti itu? Sebenarnya simpel jawabannya. Memang banyak sekali problem di urusan worship ini. Gitu. Jadi contohnya misalnya saya buka yang ini ya, yang ini. Ini saya tahu sekali bisa dibuka dengan mudah.
seperti ini. Ini semua urusannya dengan worship. Jadi saya tinggal menerjemahkan saja biasanya sih gitu. Ini jelas terlihat. Apa saja yang mereka bicarakan gitu ya. Kurang lebih mereka mengatakan bahwa jika memang iman seseorang itu dapat bertumbuh dengan mendengar gitu. Jadi maka bukankah seharusnya sound system yang ada di gereja itu dipentingkan? Sebenarnya begitu maksudnya buku ini. Jadi jika memang dengan mendengar sesuatu, apakah itu khotbah, apakah itu musiknya, apakah itu kesaksian dan sebagainya, artinya kita mendengar sesuatu lalu iman kita menjadi bertumbuh. Mengapa kita tidak membuat yang kita dengar itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Sebenarnya itu yang dikatakan oleh buku ini. Jadi ini buku free, ini tinggal kita Google saja seperti tadi, Church Sound for Worship gitu ya. Guide, Church Sound for Worship Guide. Nanti dia akan keluar seperti ini. Ini yang biasanya saya gunakan karena ini yang paling simple. Tapi kalau kita mau masuk ke dalamnya memang yang lain gitu, buku yang lain seperti di sini. Kan bukunya banyak ini. Akan banyak teori-teori yang benar-benar tidak semua orang senang. Tapi kita sudah bahas ini kurang lebihnya di basic ya. Buku apapun itu, misalnya ini setahu saya punyanya Shure, ini dia benar-benar teoritis dan ya mudah-mudahan kita sudah pernah gitu ya membahas ini. Ini yang menulis Mr. Tim Fear ini kebetulan beliau sudah beberapa kali ke Indonesia lalu melakukan seminar, karena itu saya hafal isinya ini. Kalau kita perhatikan ini full dengan teori. Gitu yang kurang lebih sudah kita bicarakan gitu ya. Maksud saya adalah apapun yang saya berusaha untuk terangkan itu sebenarnya berasal dari buku-buku ini gitu. Dari artikel-artikel ini. Jadi silakan dipelajari, silakan di-download jika memang kita memerlukan yang lebih detail. Semuanya sudah, mudah-mudahan semuanya sudah pernah kita bahas gitu ya, seperti ini begitu. Bisa mengerti maksud saya. Jadi memang yang saya bicarakan itu bukan dari saya pribadi, tapi dari sumbernya memang dari handbook seperti ini. Dan memang sekali lagi banyak sekali gitu loh ya, banyak sekali buku-buku yang
khusus berbicara mengenai audio untuk worship. Jadi sekali lagi, mengapa banyak sekali buku-buku audio untuk worship? Karena memang banyak sekali problem di gereja yang berkaitan dengan sound system. Contohnya kalau kita lihat gambar ini, apakah ada pertanyaan yang kita belum pernah bahas atau sudah beres? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak David, Ya, kalau yang itu Pak, ada gambar inside noise itu termasuk background noise gitu Pak? iya betul. Jadi background noise itu sebenarnya ada banyak. Kalau kita mau lebih mendalami, yang disebut background noise itu ada yang diakibatkan noise dari luar, misalnya noise dari jalan gitu ya, dari kendaraan di jalan, entah bunyi-bunyian dari luar ataupun bunyi-bunyian yang berasal dari ruangan kita, misalnya AC, fan, bunyinya power ataupun bunyinya bayi menangis dan sebagainya gitu. Jadi ada yang inside, ada yang outside. Di luar itu juga ada lagi, kita bagi-bagi lagi apakah background noise-nya itu continuous ya, berlangsung terus seperti bunyi AC itu kan kita sebut continuous. Biasanya yang continuous itu tidak terlalu mengganggu dibanding yang tidak continuous gitu, seperti misalnya bunyi orang lagi bekerja gitu, lagi merenovasi rumah gitu misalnya. Itu sangat-sangat mengganggu karena dia tidak continuous gitu. Bisa mengerti sampai sini ya? Pada jadi bunyi orang maku gitu atau ngebor gitu. Jedor, berhenti. Tiba-tiba berhenti lagi gitu. Nah, itu yang kita sebut uncontinuous noise. Dibanding noise-nya AC gitu terus gitu, atau noise dari power amplifier juga gitu. Yang pertama mungkin kita kalau tidak sadar kita tidak tahu bahwa itu sudah mengganggu gitu. Ya Pak, thank you. Iya. Yang itu mengenai background noise. Lalu dari gambar ini juga bisa kita mengerti yang disebut direct sound sama yang reflected sound. Sampai situ masih ada pertanyaan nggak? Jadi direct sound ini bisa dua ya, bisa direct sound dari loudspeaker, bisa juga direct sound dari langsung choirnya biasanya. Nah, ini penting juga untuk kita bahas secara sedikit detail bahwa yang disebut choir ataupun paduan suara itu sebenarnya tanpa mikrofon itu harusnya sudah bisa terdengar gitu. Kecuali ruangan kita besar sekali gitu ya. Tapi kalau seperti di gereja saya yang tadi saya yang suka saya share itu gereja saya itu ukurannya untuk kapasitas fullnya itu 300 orang gitu. Itu udah full dulu waktu sebelum pandemi, itu bisa benar-benar 300 orang itu sudah full. Cukup besar, tapi itu kalau ada choir yang 30 orang, 40 orang itu biasanya tidak saya beri mikrofon sama sekali. Gitu. Jadi pengiringnya yang harus ikuti supaya suara aslinya itu bisa terdengar. Jadi zaman itu kan kita belum zamannya streaming, jadi ngapain kita pakai mikrofon gitu. Mungkin kalau kita mau rekam baru kita kasih mikrofon, kita mau streaming kan baru kita kasih mikrofon. Tapi untuk konsumsi
jemaat dan siapapun yang ada di gedung gereja itu sebenarnya tidak perlu kita keluarkan ke main loudspeaker. Nah, itu yang biasanya orang kalau rewel itu mereka selalu berbicara, ini kok choirnya nggak bunyi di monitor, kok choirnya tidak bunyi di loudspeaker, nggak ada bunyinya. Nah, jadi mereka tidak mengerti bahwa kenapa harus bunyi di loudspeaker gitu loh. Bisa mengerti mau saya? Karena kan semakin banyak yang bunyi di loudspeaker itu sebenarnya semakin tidak bagus gitu. Kita cara memixnya akan menjadi semakin sulit. Jadi direction dari loudspeaker ini kan sebenarnya adalah hasil dari miking gitu. Nah, kalau kita punya singer sebanyak ini, kita sebutnya kan sudah choir sebenarnya, sudah paduan suara. Nah, paduan suara itu sebenarnya ya sebisanya ngapain pakai mikrofon, karena dia tanpa pakai mikrofon justru suaranya secara keseluruhan itu menjadi sebuah choir gitu. Ya, mengapa biasanya dikasih mikrofon digantung-gantung ataupun bagaimana, itu karena logika yang salah gitu. Kecuali kalau mikrofon itu kita gunakan memang untuk kita mau merekam gitu loh ya. Atau kalau sekarang mau tidak mau kita harus pakai karena kita mau streaming kan. Ya contohnya di gereja saya gitu, tadinya udah berapa kali saya beritahu bahwa ini kita mementingkan yang streaming karena yang di rumah itu jauh lebih banyak dibanding yang ada di gedung gereja gitu zaman sekarang ini. Karena kan prokes, protokol kesehatan itu hanya boleh 1/3 atau 1/4 ya. Jadi kalaupun waktu itu tidak ada prokes juga, kebetulan di gereja saya sih kalau umum itu yang datang tidak pernah lebih dari 100 gitu ya. Itu termasuk calon pendeta yang memang kebetulan pusdiklatnya, pusat pendidikan latihannya memang kebetulan di gereja saya juga, di belakangnya ada pusdiklat. Jadi para calon pendeta itu sudah kurang lebih 30-40 orang gitu. Ditambah jemaat yang datang itu tidak pernah banyak gitu. Paling banyak 50 gitu. Jadi mentok-mentok 100 orang lah gitu ya. Itu sebenarnya kalau untuk suara drum, suara keyboard, suara bass, suara gitar yang sudah ada amplifiernya itu sudah terdengar banget gitu ya, walaupun mungkin tidak direct karena kita mendengar pantulannya. Dan kebetulan, nah ini penting nih, kebetulan di gereja tertentu itu dan di sini semua mengatakan bahwa begitu kita punya gedung yang akustiknya tidak bagus, maka ada kebetulan buku ini menyebutnya fidelity, loudness ya, dan intelligibility, fidelity, sama loudness. Itu di buku ini selalu dikatakan gitu. Ini kebetulan saya hafal. Coba diperhatikan di sini ada sebut yang bagus itu seperti apa. Di sini ada 3 itu. 3 buah itu apa? 3 buah itu adalah yang itu, loudness, fidelity, sama intelligibility. Sebenarnya yang maksudnya mereka adalah fidelity itu mereka jabarkan juga di bawah sini. Yang disebut fidelity adalah sound bla 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 bla, yang artinya sebenarnya adalah suara aslinya harus dengar seperti suara aslinya intinya. Sedangkan
intelligibility adalah clarity sebenarnya. Clarity adalah benar-benar harus lebih besar dibanding background noise. Ya, signal to noise itu berurusan dengan direct sound sama reflected sound. Sedangkan loudness adalah kekerasan yang bukan terlalu keras juga. Sampai sini ada pertanyaan mengenai perkataan ini yang terserah kita mau menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia menjadi apa. Tapi pada intinya adalah fidelity itu adalah keflatan sound system kita, input sama dengan output. Kita juga sudah belajar itu. Lalu ada clarity atau kejelasan itu tentu kalau noise-nya lebih besar ataupun reflected sound ataupun echo-nya lebih besar, efek ruangannya lebih besar daripada signal aslinya, tentu tidak menjadi bagus. Demikian pula kekerasan, karena mau tidak mau kita punya, kalau di sini disebutnya jadi potential acoustic gain, itu nanti ada critical gain, ya, ada juga needed acoustic gain dan sebagainya. Ini Shure buku yang dibuat oleh Shure ini sangat detail tapi bagus gitu. Dan mereka semua berbicara masalah room akustik selalu, ya. Jadi kalau kita pindah ke sini gitu misalnya, sama saja mereka bicara yang pertama ini adalah room akustiknya ini. Saya pindah ke sini ya. Ini penting. Jadi sebelum kita men-set up sound system, tolong kita perhatikan gedung gereja kita seperti apa. Misalnya seperti ini. Ini sudah jelas ini desainnya adalah desain gereja yang tradisional. Ya, bangkunya dan segala macam. Akhirnya loudspeakernya kita lihat yang warna putih-putih itu digantung sedemikian rupa sehingga menuju ke arah yang pasti gitu, supaya meminimalkan pantulannya. Bisa mengerti maksud saya atau ada pertanyaan? Banyak sekali gereja-gereja itu yang loudspeakernya digantung sedemikian rupa. Ini yang saya bicarakan kemarin ya waktu di webinar Yamaha. Itu sangat saya sebenarnya membicarakan bahwa loudspeaker mahal itu bisa berbuat seperti ini gitu. Buat digantung seperti ini mereka punya caranya gitu. Ada baut-bautnya yang lalu dikasih sling dan segala macam sehingga bisa digantung sedemikian rupa sehingga bunyi itu bisa direct ke jemaat. Tidak ada pertanyaan. Jadi sebenarnya hampir di semua buku, baik itu untuk worship ataupun untuk profesional audio, mereka sebenarnya awalnya selalu bicara mengenai akustik ruangan gitu. Dimana kalau kita tidak paham sebenarnya yang disebut akustik itu tidak lain adalah ilmu tentang sound, cuman di dunia ini lebih beken kalau kita bicara akustik itu urusannya dengan ruangan gitu ya. Sebenarnya tidak juga kalau kita Google apakah artinya akustik, sebenarnya adalah ilmu, salah satunya itu adalah yang disebut akustik adalah ilmu tentang sound system sebenarnya. Jadi tidak selalu yang kalau kita sebut akustik berarti adalah khusus untuk meredam suara gitu misalnya ya. Tidak seperti itu.
Mereka benar-benar menerangkan bahwa bagaimana membuat ruangan supaya maksimal untuk zaman sekarang. Bagaimana sampai sini? Pak David, Ya. ada ini Pak, di gereja kami itu posisi speaker monitor ada di area mimbar, ada 2 tuh kiri kanan. Kemudian kira-kira jarak 1 meter ke depan itu ada posisi speaker yang digantung 2. Nah, di antara 1 meter itu saya pernah itu area buat yang istilahnya kayak kesaksian buat nyanyi gitu Pak. Nah, waktu saya coba terkesannya nggak ada kayak apa ya, jadi kayak kehilangan suara gitu loh Pak. Kira-kira bisa atasinya gimana ya? Bisa kebayang nggak Pak skemanya Pak? Iya, bisa kebayang memang selalu ada itu kita sebut dead spot ya. Ah ya betul betul. Jadi selalu ada titik di mana itu adalah entah itu dead spot, entah critical distance gitu ya, jarak yang paling kritis di mana memang di tempat itu soundnya paling terdengar tidak enak gitu ya. Ya, iya Pak, kalau ke arah audiens udah asik gitu, udah enak. Terus ke arah pas pembicara nggak ada masalah. Tapi waktu pas kesempatan waktu itu saya sama rekan-rekan ada kasih kesaksian pujian di tengah-tengah udah hilang itunya Pak. Jadi ya suasananya hilang lah gitu. Jadi karena kan suaranya itu nggak maksimal audionya, outputnya. Betul. Itu Dan selalu ada seperti itu Pak Dada. Jadi oh ya, solusinya Pak gimana Pak ya supaya seperti tadi kita harus menambah loudspeaker itu buat keseragaman suara di setiap titik. Tapi itu tidak mungkin terjadi sebenarnya. Selalu ada yang namanya dead spot. Bohong kalau ada orang yang mengatakan jika pakai loudspeaker ini itu di semua tempat rata, itu bohong. Ya, itu kalau kita mau lebih apa ya? Mau lebih detail lagi kita bisa pakai, saya langsung kasih tahu caranya ya. Di sini ada yang namanya is focus. Nah, software ini benar-benar dengan software ini kita bisa memprediksi loh ya, bukan memastikan tapi bisa memprediksi daerah-daerah yang akan terjadi dead spot. Gimana ya? Misalnya yang mana? Misalnya yang ini boleh. Ini biasanya loudspeaker yang punya kerjasama dengan software ini gitu. Software ini terkenal dengan sebutan isFocus. Jadi bayangin ini ada berapa speaker nih? 1, 2, 3 gitu ya. 4, 5 gitu. Di sini bisa langsung masukkan boxnya, ada berapa box di sini ya, 12 box gitu. Keseluruhan beratnya langsung terhitung karena di sini boxnya langsung kita masukkan mereknya gitu, mereknya ini, tipenya ini gitu. Maka dia langsung ketahuan jika digantung di mana, dengan seberapa banyak gitu ya. Dan sudut antara loudspeakernya itu seperti apa. Tetap saja ada dead spot. Jadi kalau kita perhatikan yang merah-merah ini, daerah yang merah-merah, bisa kebayang nggak ini maksud saya? Di sini. Iya Pak, yang merah itu dead spot, bukan? Yang merah justru di yang tinggi. Kan dari yang biru tua, biru muda, hijau, kuning,
merah kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang merah ini udah di antara 84, 85 desibel gitu. Oh, iya. Yang kuning ini 82, yang hijau ini 81, 60, yang tambah hijau muda 75 gitu. Yang paling ini 79, yang paling rendah ini kan 75 nih. Iya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mendengar. Ini yang bisa lihat yang biru muda ini. Iya, Pak, kelihatan. Yang biru muda ini kan inilah yang kita sebut dead spot sebenarnya. Oh. Ini yang tempat yang bagus. Maksud saya padahal kita sudah menggunakan loudspeaker yang luar biasa gitu ya. Ini kalau kita lihat dari pinggir nih seperti ini. Ini tempat jemaatnya ini. Yang di bawah, lalu di atas ini ada yang di balkon pasti. Bisa ngerti mau saya? Yang ini jemaat yang di bawah, yang ini jemaat yang di balkon gitu ceritanya. Untuk jemaat yang di bawah kita pakai 12 box. Sebelah kiri saja, nanti sebelah kanannya ada 12 box lagi. Dan dia pakai yang ini buat ke sini, yang ini buat ke sini. Jadi benar-benar mewah sekali ini. Dengan subwoofer yang ditaruh di tengah seperti ini. Kita bisa memprediksi frekuensi berapa, itu ke daerah mana, berapa dB. Bingung nggak nih? Yang lain bingung nggak? Ini sebenarnya asal muasalnya dari loudspeaker dengan jenis line array seperti ini, line source array seperti ini. Jadi masing-masing loudspeaker ini dari loudspeaker 1 ke loudspeaker 2, loudspeaker 2 ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya ini ada sudutnya gitu. Yaitu yang kita masukkan di data sini. Yang IsFocus ini saya pernah download, Pak. Saya udah install. Betul. Terus baru menu utama saya udah bengong, Pak, nggak bisa ngisi ngapain. Cuma sampai situ aja. Iya. Mau ngisi apa saya? Enggak, iya, memang ini kebetulan ini yang saya buka buat loudspeaker yang jenisnya ini gitu loh ya. Yang mereknya ini gitu. Oh iya. Kebetulan banyak gitu misalnya yang ini mereknya mungkin beda lagi. Sama ya, masih sama. Ini mereknya beda lagi gitu ya. Jadi setiap sorry Pak David. Jadi yang tadi yang dead spot itu memang udah konsekuensi, Pak. Jadi kita jadi paling mentok kita bisa minimalkan gitu loh. Ini seperti yang ini. Kalau kita perlihatkan ini di area penonton. Iya, di area audience ya. Ini punyanya Koda nih, Koda Audio nih. Itu kalau dia pasang seperti ini gitu ya ceritanya. Kalau saya perlihatkan ini, ngerti nggak? Dia gantung seperti ini gitu. Apa masih bingung? Ini tentu adanya di stadion ini. Jadi maksudnya Pak, di titik-titik tertentu dia digantung, kemudian di ininya di ke bawah lagi ada gitu. Yang ini. Betul. Ini kan di stadion nih. Jadi yang di tengah sini yang putih ini, yang di tengah sini itu mungkin lapangan bolanya gitu. Oh iya. Iya Pak. Oke. Terus dia gantung di sini, 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 gantung di mana-mana ini. Soalnya kalau lapangan bola kan besar Pak, dia kan jadi harus benar-benar banyak kan sih ini. Betul. Dan dia sudah tidak peduli dengan panorama kalau di lapangan bola. Nggak ada penpotnya gitu loh. Yang penting kedengaran aja gitu. Ya. Itu di mana lapangan bola yang di Jakarta yang paling besar di mana ya? GBK. Di GBK itu juga waktu tender itu, waduh, luar biasa itu tendernya. M-an banget, puluhan M itu tendernya. Saya ingat sekali itu. Jadi mereka berlomba-lomba gitu. Dan kalau loudspeakernya bagus sekali, mereka sudah tidak pakai IsFocus, tapi sudah punya sendiri. Yang ini kan merek loudspeakernya Koda, tapi tipenya yang iRay ini gitu. Saya juga belum pernah tahu. Tapi berdasarkan IsFocus,
jika kita masukkan datanya itu di seluruh penonton itu kan warnanya merah, bisa ngerti maksud saya? Iya, Pak. Ya, Kan kedengar semua berarti apa itu? full rata banget gitu. Iya. Dia bisa membuktikan karena si is fokus ini nggak pernah bohong sebenarnya. Nggak boleh dia bohong gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Karena kalau belum ngerti saya bisa lagi Google lagi ya. Nggak apa-apa ya, ini kita belum pernah bicarakan kan yang gini-ginian ya. Ya nggak apa-apa, jadi tahu Pak. Oke, ini kalau saya line source array gitu ya. Maka kita punya gambar macam-macam ini. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau yang itu reporter dia gimana Pak? Dia langsung di satu tempat, dia ada di apa daerah mixer situ apa di daerah tertentu dianya Pak? Di ruangan di control room biasanya kalau di stadion seperti ini. Itu Terus dia langsung bisa ngelihat yang si penonton nomor berapa aja dia ini langsung ya. Kan biasanya dia kan tahu semua nomor-nomor, dia hafal namanya gitu kan. betul. Jadi dia bukan lihat penonton, tapi dia lihat si pemain. Oh iya, ruangannya begitu ya. Betul nggak? Iya. Nah, jadi si reporter itu tidak terlalu peduli sama penonton. Yang peduli sama penonton itu biasanya kameramen. Ya lari sana lari sini. Dia fokusnya kemana dia yang diomongkan kan. Iya, artinya si kameramen ini mencari-cari ya nomor yang mau disorot gitu loh. Ya. Ya, tapi ini yang kita sebut loudspeaker yang line array ini semakin dia modern sebenarnya seperti ini. Ini kalau saya perhatikan dia meletakkannya ini di tengah, bukan seperti tadi di pinggir-pinggir, tapi di tengah lapangan gitu. Bisa ngerti maksudnya? Pak, kalau lihat dari bentuknya itu dia udah tersusunnya Pak, dia di sudut berapa dia ada tertentu gitu, urut dia dari kecil besar gitu Pak. Kalau dilihat dari bentuknya itu. Betul, makanya selalu yang di is focus ya. Kalau kita perhatikan di sini selalu ada sudut. Ini. Aduh. Ya. Oh, itu ya. Ini sudutnya kan ini 0 0 0 0 0 gitu. Makanya dia nempel seperti ini karena satu sama lain tidak ada jarak. Tidak ada jaraknya, betul. Bisa ngerti? Ya betul Pak. Gitu. Ini punyanya Audak. Nah kalau ini kan ada jaraknya nih. Yang ini. Jadi masing-masing tentu berbeda-beda tuh. Seperti ini sudutnya antara speaker ke yang pertama tentu subwoofer, berarti tidak ada sudutnya subwoofer. Setelah itu ada mulai line array yang nomor 1 itu udah punya lubang ya, kalau dia nyebutnya winkle. Ini adalah di frame-nya itu nanti ada lubangnya, dia di lubang nomor 2, nanti di lubang nomor 4, lubang nomor 6 gitu. Jadi speaker line array itu ada lubangnya. Jadi nggak akan ketukar Pak ya, dia posisi di mana kayaknya Pak, mungkin seperti itu. Nggak boleh ketukar karena sudah sebelum dipasang ya, sudah ada tempatnya seperti ini gitu. Oh iya. Ya. Jadi memang menggunakan is focus ini juga yang seperti Pak Dada bilang tadi tidak begitu saja gitu. Kita harus mendownload sesuatunya lagi karena misalnya yang mau kita prediksi itu loudspeaker jenis apa, merek apa gitu loh. Dan kita bisa desain mau berapa box, mau kita pasang di tingginya 6 meter atau 8 meter atau 10 meter atau 12 meter gitu. Lalu kita prediksi juga mau berapa buah box, lalu sudutnya antar box ini mau berapa, kan bisa saja diluruskan ini. Itu bisa diluruskan itu Pak, dilihat dari itu.
Bisa. Ini bisa diluruskan. Misalnya ini kan speaker nomor 1 sama speaker nomor 2 ini kan lurus. Iya. Speaker nomor 2 dengan speaker nomor 3 udah mulai ada sudut nih. Mulai Sudut, ya. 3 sama 4 tambah miring, 4 sama 5 tambah miring gitu loh. 5 sama 6 tambah miring. 6 Iya. ini jenisnya sudah beda nih, jenis loudspeakernya. Mereknya sih sama pasti. Tapi jenisnya yang ini small, yang ini big gitu. Itu yang ditulis di sini. Ada big, ada small. Kebayang nggak maksud saya? Iya Pak, kelihatan di situ tulisannya. Ya, kebayang ya, lumayan. Jadi oh enggak, ini tidak ada mereknya nih yang ini. Dia hanya mencontohkan nih. Ya, yang bikin Isfocus ini si AFMG ini perusahaan apa? Perusahaan Jerman. Sangat-sangat terkenal. Tapi dia gratis Isfocus yang ini gitu loh. Karena ada lagi yang hanya is saja nggak pakai fokus itu benar-benar bayar. Kalau yang is loudspeaker prediction software. Is juga, is fokus juga. Ada yang is khusus yang is itu nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, boleh lah ini. Tapi toh dia saja bicara ini adalah prediction gitu loh. Jadi hanya prediksi tidak pasti. Bisa ngerti ya mau saya? Dia sendiri. Nah yang ini yang is nih. Is ini lebih detail dan ini untuk marketing tools sebenarnya. Benar-benar untuk mendesain sedemikian rupa. Tapi sekarang kita sudah ngerti ya bahwa yang merah-merah ini adalah daerah yang bagus. Begitu yang warnanya begini, kita tahu bahwa levelnya akan turun. Dan kita juga harus mengerti ini tidak berlaku untuk seluruh frekuensi. Ada frekuensi tertentunya gitu loh. Kalau frekuensi ini seperti apa gitu. Nah itu dilihat dari bawahnya sini. Selalu seperti itu. Ini kalau lihat ini bisa ngerti nggak? Kan ini loudspeakernya nih, gambar loudspeakernya. Yang ini, yang gambar yang ini itu kalau kita lihat dari atas. Yang ini kalau kita lihat dari pinggir gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Iya Pak. Disudutkan sedemikian rupa sehingga dia arahnya itu ke bawah gitu loh. Kan nggak ada yang ke atas. Kalau tiba-tiba ada yang ke atas yang merah-merah itu udah salah itu. Karena kan di atas ini nggak ada penonton, ada burung-burung aja. Kalaupun ada burung. Gimana? Kalau yang dilihat dari atas kok menyebar Pak? Memang gitu ya Pak? Ya ini kan dilihat dari atas. Ya itu menyebarkan dia. Betul menyebar. Karena dia ditaruhnya speakernya mungkin di sini. Dia menyebar ke sini. Di sebelahnya ini nggak ada lagi speaker nih gitu. Saya juga nggak tahu. Biasanya sih ada. Ada yang 2 gitu. Nah ini kan stadion lagi. Nah ini kan 2 nih yang tadi kita lihat. Iya. Ada 2 gitu loh. Ada loudspeaker yang di sini. Ada yang di kanan gitu mau saya. Bisa mengerti ya mau saya? Iya Pak. Dan tetap yang di tengah ini jadi dead spot. Ya. Yang di tengah ini jadi dead spot. Lumayan atau tambah bingung? Lumayan Pak. Lumayan Pak Nim? Lumayan bingung Pak Nim. Pak, kenapa suka ada dead spot terus Pak? Selalu dead spot itu hanya bisa diminimalkan. Nih seperti ini contohnya ya. Ini jelas nih harusnya. Ini ada berapa titik loudspeaker? Yang ini. Kalau kita perhatikan. Ada 2 Pak kalau nggak salah. Bagus. Di kiri sama di kanan gitu kan? Iya Pak. Dia menempatkannya tidak terlalu di pojok kiri, tidak terlalu di pojok kanan gitu. Ya. Bisa ngerti maksud saya?
Maka yang kita sebut dead spot yang warna apa? Yang ke warna Yang biru, Pak. biru tua, Pak. Yang Lebih ke kasihan sekali orang yang duduk di sini ini bunyinya tidak seindah yang di tempat merah-merah ini. Dan selalu terjadi kalau ada speaker kiri sama kanan itu selalu di tengah-tengahnya ada dead spot gitu loh. Ada gap seperti ini, ada dead spot. Selalu terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengerti itu dia tidak meletakkan di kiri kanan. Kalau dia hanya mau seragam, maka dia taruh di tengah seperti ini. Maka dead spotnya kan ada di pinggir-pinggir nih, nggak ada di tengah. Bisa ngerti maksud saya? Iya, Pak. Di pinggir-pinggir sini ya jangan ada orang gitu loh. Orangnya kita taruh mentok-mentok di hijau sini. Kalau di merah kan sebenarnya terlalu kencang sebenarnya. Dekat sekali sama loudspeaker. Gimana? Tambah bingung atau? Pak, kalau mau nanya Pak, kalau misalnya kan dia ini kan panjang, bentuknya persegi panjangnya ruangannya Pak. Ya. Salah kalau ada yang meletakkannya, dia kan dari yang di kiri dimiringkan sedikit, sudutnya yang kanan dimiringkan sedikit supaya tidak jadi dead spot itu Pak. Itu berarti salah, berarti harus di tengah-tengah lurus ke belakang gitu ya Pak. Searah semua gitu maksudnya. Nah, bagus sekali Pak Mulyo. Itulah yang harus kita lakukan gitu. Benar, jangan pernah lurus-lurus seperti ini gitu loh. Ya, ini apa salahnya kita taruh di sini, tapi kita miringkan sedikit ya. Ya biasanya gitu kan untuk. Betul, itu yang benar, Tapi banyak orang salah kaprah gitu loh. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa loudspeaker itu harus lurus gitu. Maksudnya apa? Supaya kelihatannya bagus, kan lucu ya. Kita nih mau kelihatannya bagus atau mau apa? Supaya kedengarannya bagus, terbalik. Bagus. Baik terdengarnya. Ya nanti ini di sini kan ada YouTube-nya nih. Nanti silakan ditonton sendiri. Nia onlinekan bisnisnya dengan membuat website menggunakan hosting dari Niaga Hoster. Prosesnya mudah dan ada tim. Welcome to TurboSound's guide to the Ease Focus 2 software, a powerful tool developed by AFMG. It's designed to create accurate 3D models for acoustic simulation of line array systems and configurable. We can set the dimensions of the stage. This is helpful when moving and resizing objects. We can copy and paste our current audience zone. The side view uses a DZ coordinate system. Nggak mungkin saya menerangkan ini secara cepat gitu. Ini saya lagi sharing kan? Oke. Ya Pak, lagi sharing Pak. Ngerti ya maksud saya ya? Ini kalau audiensnya ditaruh di seperti ini ya menjadi benar begitu. Kalau speaker ditaruh di kiri dan kanan dengan posisi tidak miring. Karena audiensnya ada di luar. Bisa ngerti nggak maksud saya? Bisa ngerti nggak maksud saya? Ada audiens di sini gitu loh, ada jemaat di sini. Jadi kalau kita Google lagi modern church gitu ya, mereka bentuknya sudah beda loh. Modern church sama traditional church itu sangat berbeda kalau kita di sini. Sebentar. Pasti gedungnya rada bulat gitu ya Pak ya. Seperti ini, seperti apa namanya? Seperti konsert hall beneran, seperti gedung untuk apa? Untuk konser. Modern church. Interior atau desain atau arsitektur. Kayak di Sabuga gitu ya Pak ya. Ini seperti ya betul kayak di Sabuga, betul. Sabuga ITB itu didesain sedemikian rupa. Nih seperti ini kan, waduh,
Gimana caranya ya supaya jadi orang sound di gereja seperti ini. Jadi dia udah benar-benar tidak persegi panjang gedungnya, bisa ngerti ya maksud saya? Kayak di Ini Sabuk di setengah lingkaran Pak ya mungkin ya. selalu setengah lingkaran gitu. Jadi menempatkan jadi si gedung ini mengalah dengan penempatan loudspeaker. Jangan dibalik, jangan loudspeakernya mengalah pada gedung yang sudah jadi. Kan yang terjadi seperti itu, kita bangun gedung dulu, kita bangun gedung gereja dulu, baru kita pikirin sound systemnya seperti apa. Betul? Biasanya seperti itu Pak. Selalu, Mereka tidak memikirkan akustik ruangannya dulu, dia bentuknya dulu, baru sound system mengikuti ruangan biasanya Pak. nah Umumnya terbalik, gitu loh maksud saya. Itu yang terbalik. Harusnya kita tentukan dulu kita mau pakai loudspeaker seperti apa, lalu desainnya nanti si musisi ada di mana, singer ada di mana. Ini seperti ini. Di belakang ini pasti choir. Jelas ya? Di depannya ini ada musisi. Ya, semacam orkestra kecil. Baru nanti ada mimbarnya gitu. Mereka sudah sangat-sangat merencanakan dengan sangat baik. Kalau yang umum kan seperti ini gereja, ya. iya betul, panjang, persegi panjang. Iya, udah seperti ini ya. Dan sebenarnya jadi bukan Indonesia aja gitu, di dunia ya seperti ini gitu, yang umum ya. Tapi kalau sudah modern ya sudah seperti ini. Ini aja ini Katolik tapi dia sudah modern. Dari yang di tengah itu sama dia tidak pernah diabaikan. Karena kalau kita sudah mengerti, kita tahu bahwa bagian tengah itu sebenarnya bagian yang paling bagus untuk mendengarkan sound. Jadi orang-orang di tengah sini itu bisa mendapatkan audio yang stereo yang sempurna sebenarnya dibanding yang di pinggir kiri ataupun di pinggir kanan. Suka pada nggak mau duduk di depan, kenapa ya Pak? Kayaknya nggak enakan sound sistemnya. Atau malu. Karena kan ada ayatnya kalau ada ayat. Yang terdahulu, yang Terdahulu menjadi kemudian terbelakang gitu, Pak. Terdahulu menjadi terbelakang. Benar nggak? Bisa ngerti nggak maksud saya? Kan ada ayatnya bahwa orang yang berdoa di belakang sendiri itu lebih didengar dibanding yang duduk paling depan gitu terus gitu. Tapi kan itu kan maksudnya tidak begitu gitu loh sebenarnya gitu loh. Ya. Nih seperti ini bisa ngerti nggak maksud saya bahwa benar-benar ini gereja ini yang di tengah sini yang dipentingkan gitu, yang di kiri kanan sini ya siapa suruh duduk di situ gitu. Kan semua gedung bioskop di dunia ini kalau dia standar kan seperti itu, tengahnya kan nggak pernah bolong, betul nggak? Bisa ngerti maksudnya? Ini hanya 0,07 kayak apa sih? Kita tonton ya. Oh, dia pakai dolly. Oke. Bagaimana? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi ini asal muasalnya tadi kita bicara bahwa kalau kita Google handbook untuk worship itu banyak sekali gitu loh. Jadi bisnis sound system juga untuk yang apa namanya? Yang besar itu paling besar mungkin gitu ya, selain konser-konser besar itu ya gereja. Kalau gereja kan sebenarnya tidak usah konser, sudah otomatis setiap minggu ada acara yang kita membicarakan ini. Sekali lagi ya, dari saya sih biasa ngambil dari sini ya, dari sini. Mengapa saya ngambil gitu ya? Saya bisa ngambil dari mana saja, tapi kalau saya mengambil dari buku seperti ini kan sebenarnya adalah orang yang menulis
artikel ini tuh harus sangat-sangat bertanggung jawab. Bayangin dia bikin, ini kan sebuah majalah sebenarnya. Share Faith Magazine ini adalah sebuah majalah yang urusannya benar-benar dengan church, dengan gereja, ya. Jadi masa iya dia bohong gitu loh. Mana berani dia bohong gitu loh. Bisa ngerti ya maksudnya? Gitu. Jadi mereka menerangkan, sekali lagi menerangkan akustik roomnya gitu ya. Dia pintar, dia nggak nyebut akustik tapi dia nyebut room atau ruangannya, gedungnya. Lalu si jemaatnya itu dia sebut people-nya. Pelajaran tentang kabel seperti apa itu yang setahu saya Pak Tony Lalai itu sangat canggih dalam urusan perkabelan dan perinstalasian. Kabel ada snake, ada mikrofon, ada wireless segala macam, itu semua dituliskan di sini, diterangkan, dan menurut saya dari semuanya ini dia tidak terlalu teoritis. Saya juga mencontoh ini untuk membuat grup-grup kecil seperti ini untuk melatih pelayanan dalam bidang sound system. Itu Mayore Ance kalau pernah ikut beberapa kali, lupa saya juga. Jadi saya bikin grup-grup kecil seperti ini. Setiap grup saya kasih mixer, saya kasih peralatan sederhana untuk bisa mengoperasikan mixer gitu. Tapi biasanya ini dibarengi dengan penjualan gitu loh. Dalam hal ini tentu ini Presonus ya mereknya. Ya. Dia lagi memasarkan Presonus dengan cara membuat seminar-seminar seperti ini. Gitu. Bagaimana sampai sini, ada pertanyaan? Sangat sederhana. Dan sesederhana. Iya Pak Yub. Kalau yang tadi itu, yang daerah biru itu kan nggak kedapatan suara, bisa pakai delay nggak? Bisa banget. Bagus sekali. Tapi percaya atau tidak, sebanyak apa delay kita akan terjadi dead spot lagi di tempat lain. Bisa ngerti nggak maksud saya? Dead spot itu apa Pak? Dead spot adalah tempat yang mendengarnya nggak enak. The D parameter. Dead spot adalah yang warna biru itu loh. Mana tadi? Is fokus saya hilang. Saya cari lagi ya. Ini aja deh. Begini Pak Ayub, saya ulang ya. Kalau kita Google di sini, kita Google is focus, itu kalau loudspeakernya berkelas, dia tentu bisa dimasukkan ke data ini. Free download pasti, tapi setahu saya dia nggak bisa pakai Mac, harus pakai Windows sampai hari ini. Nah, menjadi seperti ini kurang lebih. Saya ulang ya Pak Ayub. Yang warna biru tua seperti ini, itu dia levelnya paling rendah. Setelah itu baru biru muda, hijau, kuning, merah gitu. Ini speakernya juga banyak, bukan hanya satu. Kenapa kesini saya? Oh, bisa gede. Oke. Kalau gini ngerti nggak? Ngerti Pak. Ya, ini ada berapa titik nih loudspeakernya? 1, 2, 3. Di tengah sini ada 4, 5. Lalu ada delay 6, 7, 8. Buat apa dia kasih delay loudspeaker ini dan banyak loudspeaker ini? Sebenarnya untuk keseragaman, untuk
ada biru ini, tapi tetap ada gitu loh, nggak mungkin nggak ada. Ya di sini kan ada yang biru-biru, hijau-hijau ini sebenarnya kita tidak maunya kita merah semua gitu loh. Kalau gitu oke? Gimana? Yang ini kita lihat dari atas, yang ini kita lihat dari pinggir. Ya, kelihatan kalau dari pinggir kita lihat jelas di sini adalah loudspeaker utamanya. Di belakang sini ada loudspeaker delay. Kita sudah belajar itu, loudspeaker yang kita delay. Jarak ini berapa meter dari speaker utama sampai ke sini berapa meter, kita masukkan ke delay unit kita. Gimana? Pak David? Ya. Berarti kita sebelum kita pakai software itu, kita sudah harus rancang ruangannya dulu dong. Masuk ke software tersebut. Betul. Jadi di software ini saya nggak bisa, saya nggak bisa ngajarin pakai ini karena saya kebetulan pakai Apple ini. Apple itu nggak bisa ngejalanin isFocus sampai hari ini. Bisanya pakai Windows doang. Jadi saya mesti pinjem Windows-nya anak saya dulu baru saya bisa nerangin gitu. Tapi kalau memang perlu nanti suatu saat kita akan bahas ini gitu. Tapi sebenarnya pelajaran ini adalah kelanjutan dari yang namanya line array. Jadi gimana ngomongnya saya? Ya yang namanya ilmu itu nggak pernah habis gitu. Kayak saya sendiri belajar terus gitu loh ya. Nggak akan pernah habis. Kita ngomong mixer nggak pernah habis. Kita ngomong loudspeaker nggak pernah habis. Kita ngomong mikrofon nggak pernah habis. Nggak pernah ada habisnya. Tinggal level kita mau ada di mana gitu. Jadi dari isFocus ini gitu. Ini isFocus tutorial aja. isFocus 3 tutorial gitu ya, atau isFocus tutorial gitu, akan keluar tutorialnya tuh. Tutorial ini kita bisa lihat, mudah-mudahan kita bisa mengerti gitu. Ini berapa menit nih? Kita coba ya. Siapa tahu ada bayangan gitu. Saya sih nggak jamin saya bisa menekan full. Welcome to TurboSound's guide to the Ease Focus 2 software, a powerful tool developed by AFMG. It's designed to create accurate 3D models for acoustic simulation of line array systems and configurable loudspeakers. This will allow you to use your system to its maximum potential. The free software can be downloaded from the TurboSound website along with the relevant data files. To install the software, simply extract the files and run the setup. The install wizard will then open to guide you through the process. Looking at the workspace, we can see three. Jadi dia bekerja di Windows, bukan di Mac. Dan lalu kita bisa desain gedung kita seperti apa. Misalnya dalam hal ini persegi 4 seperti ini, persegi panjang seperti ini. Pintar sama dia dirubah coba deh. Distinct areas. The left panel shows project and object properties. The top panel shows the horizontal coverage of the system, and the bottom panel shows the vertical coverage of the system. Other options on the bottom panel are the levels, frequency response, and distribution. Windows can be freely moved and resized. It's possible to save your own custom layouts and recall these later. Initially, the product properties should be set, including basic room information such as temperature, air pressure, and humidity. Jadi tentu ini sangat detail, artinya memang kecepatan bunyi kan urusannya dengan kelembapan, dengan
tekanan udara, dengan suhu ya. Pak David mau tanya lagi. Ya silakan. Tadi kan yang daerah biru tadi kan sudah dikasih delay, tapi tetap masih ada birunya juga. Nah itu penyebabnya kalau boleh tahu apa Pak? Nggak bisa merah semua gitu. Karena ada yang namanya in phase sama out of phase. Dalam dunia audio itu ada istilah in phase, ada istilah out of phase. Teman-teman gimana nih? Kita kebetulan hari ini hanya sedikitan ini. Hanya 20 orang. Enggak juga ya. Enggak sedikit juga ya 20. Tapi maksudnya teman-teman setuju nggak kalau kita bahas dulu in phase sama sebenarnya ini kan bahan untuk hari Jumat gitu. Phase sama polarity. Kita kalau itu saya bisa bahas sedikit gitu loh, tapi kalau is focus saya nyerah deh, karena saya harus ada is focus ya, sedangkan di laptop saya nggak ada is focus ya gitu, harus pakai Windows. Tapi kalau polarity sama phase itu saya bisa menerangkan gitu. Untuk boleh Pak jelaskan? Boleh nggak? Suara terbanyak takutnya. Nggak apa-apa Pak. Boleh, Pak. Yang polarity aja dulu, yang in phase. Yang invest dulu ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Pak. Oke. Jangan ada yang marah loh nanti. Oke, Pak David. Nggak kan lagi lebaran Pak. Minal aidin. Ikut Pak. Kalau nggak lagi lebaran boleh marah gitu ya? Enggak juga sih. Gitu. Oke, kita bicara invest sama out of phase ya. Saya balik lagi ke sini ya. Sorry nih saya nggak urutan nih jadinya ya. Nggak apa-apa ya. Ada yang namanya phase. Ini semua sebenarnya urutannya adalah dari vibration. Asal muasalnya ini gara-garanya adalah yang namanya getaran. Dimana kita tahu getaran per detik itu satuannya apa? Teman-teman, getaran Hertz, Pak David. Tolong diingat ya, Hz atau Hertz itu adalah getaran per detik. Bagus sekali. Vibration per second. Ini sama saja dengan cycle per second. Jadi kan urusannya kata kuncinya adalah getaran sebenarnya. Jadi kalau saya ngomong begini, ya, nanti hari Jumat ini saya ulang lagi. Getaran itu yang pertama yang sudah kita tahu adalah ada jumlahnya dalam 1 detik. Itulah yang kita sebut hertz. Selain ada jumlahnya, dia ada simpangannya. Kalau bahasa saya gitu loh ya. Jauhnya dia bergetar. Jumlah dengan simpangan ini oke nggak? Jumlah ini urusannya nanti dengan Hz. Sedangkan simpangan urusannya dengan sampai sini oke? Oke Pak. Sampai sini benar oke? Atau harus dilihat lagi? Ya. Oke Pak. Oke Pak. Oke ya, karena di semua buku ini begini loh gitu. Saya ingatkan lagi ya, sebentar. Saya ingatkan lagi supaya benar-benar mengerti. Di semua buku. Ini. Dia selalu menggambar. Nah, selalu menggambar seperti ini. Di semua buku. Jadi kekerasan atau amplitude itu adalah seberapa jauh ini. Betul nggak? Kalau dia jauh tapi wavelength-nya sama, jelas dia lebih keras tapi frekuensinya sama gitu. Sedangkan jika dia tetap
seperti ini jaraknya tapi dia punya banyak getaran, berarti kita sebut frekuensinya tinggi gitu. Sampai sini aman ya? Atau Iya, Pak. masih ada yang bingung atau aman? Jadi yang kita bicarakan adalah, bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi ini yang ya sudah benar nih, amplitude ini kan bisa aja saya besarkan jadi seperti ini gitu misalnya. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau gini ini berarti ke atas ini gitu loh. Iya. Ngerti nggak maksud saya? Garis ini jadinya ada di atas ini gitu loh. Oh, amplitudenya Pak dirubah gitu maksudnya kan. Amplitudenya tuh kalau berubah berarti gambarnya kan jadi yang merah ini. Iya. Ya, ya, tingginya segaris merah ya. Iya, betul. Betul ya? Kalau mau lebih keras lagi ya bisa misalnya jadi ada di sini gitu. Frekuensinya nggak saya rubah gitu. Jadi di sini gitu misalnya. Jadi sekarang yang disebut amplitudonya yang ini. Ya. Iya, Pak. Bingung? Ya. Nggak bingung? Masih ada yang bingung? Ya, cuman gambar lengkungnya nggak ada kan Pak ya? Gambar lengkungnya saya susah bikinnya. Iya, ya. Gambar lengkungnya kalau saya mau bikin yang atas ini kan jadi, aduh susah banget saya gambar gini. Bisa ngerti nggak maksud saya? Iya Pak, nggak usah digambar Pak, makin rusak. Iya. Kejam amat makin rusak. Iya betul. Susah banget gambarnya itu gitu. Ya, oke sampai sini bisa ngerti ya? Ngerti Pak. Oke. Nah, jadi banyaknya gambar. Jadi kan ini one cycle-nya atau satu gelombangnya itu kan dari titik ini sampai titik ini ya. Itu udah ngerti ya? Ngerti, satu gunung satu lembah, Pak. Ya, ini gambarnya gara-gara Pak Anim nih ngomong nih. Saya kalau dengar suaranya Pak Anim langsung kacau nih. Betul nggak Pak Anim? Jadi bisa aja saya bikin gelombang atau cycle-nya itu bukan segitu tapi segini, betul nggak? Betul, Pak. Berarti 1,5. ini itu frekuensinya lebih rendah atau lebih tinggi dibanding cycle yang ada nih sekarang? Misalnya yang merah ini adalah satu cycle. Ini kan udah ada nih satu cycle-nya nih. Berarti yang merah ini frekuensinya lebih tinggi apa lebih rendah? Ayo dijawab. Lebih rendah dari atas, Pak. Bagus gitu maksud saya. Kalau saya gambar cycle-nya seperti ini, satu cycle-nya, berarti frekuensinya lebih tinggi pada pit. Lebih tinggi, oke ya? Tinggi. Ya. Yang merah yang ini itu lebih tinggi, yang hitam yang ini lebih rendah, yang merah yang panjang ini lebih rendah. Karena kita tahu rumusnya gitu loh. Wavelength ini kan rumusnya adalah kecepatan bunyi dibagi frekuensi. Jelas sampai sini jelas ya? Jelas Pak. Jangan sampai ini belum jelas udah ke phase gitu loh. Waduh, kacau. Banyak yang soalnya gitu loh. Basicnya belum, loncat langsung ke polarity, ke phase, nanti jadinya ke smart, ke is focus. Padahal ini yang paling basicnya gitu loh. Di semua buku ini ada di halaman-halaman depan gitu loh maksud saya. Sudah ya, sampai sini sudah? Oke Pak. Oke. Jelas Pak. Jelas.
Jadi wavelength ini hubungannya dengan frekuensi atau dB. Wavelength atau panjang gelombang ini hubungannya dengan dB atau hertz. dB Pak. Dengan dB. Kalau amplitude dengan dB atau hertz. Amplitude dengan dB. Dengan dB. Kalau Wavelength dengan hertz. Iya, setuju Pak. Kalau saya nggak setuju sama Anim. Saya mau jawab gitu tadi lupa. ada aja Pak Anim. Ampun dah. Udah nih, udah beres belum nih? Jadi saya ulang-ulang terus, saya nggak peduli. Pokoknya kalau itu belum lewat, saya nggak mau lari ke face gitu loh. Gimana? Halo? Jelas Pak. Jelas ya, bener ya. Jelas Pak. Oke. Kalau saya bikin wavelength-nya tetap seperti ini, tapi dia bukan ke atas dulu. Dia ke bawah dulu, baru ke atas. Itu yang berubah frekuensinya atau dB-nya. Nggak ada Pak David. Nggak ada kan? Sama wavelength-nya sama, amplitude-nya sama. Cuman dia ke bawah dulu aja gitu loh, baru ke atas. Ngerti mau saya? Ngerti Pak. Ngerti Pak. Ternyata yang berubah itu adalah polaritinya. Jadi speaker saya yang tadinya bergeraknya ke atas dulu baru ke bawah, ini kan speaker saya konusnya bergeraknya ke atas dulu baru ke bawah gitu loh. Ke atas lagi baru ke bawah, ke atas lagi. Bisa ngerti nggak mau saya? Oke Pak. Gambar ini kan ada 1000 biji. Ada 1000 cycle dalam 1 detik. Berarti frekuensinya berapa hertz? 1000 hertz. Iya, bagus sekali. Kalau dalam 1 detik ada 5000 cycle berarti berapa hertz? 5000 hertz Pak. Begitu, bagus sekali. Sudah aman ya? Nah, Aman Pak. aman. Pak ada gitu yang ke bawah dulu Pak. Ada, kalau nggak ada perkataan polarity Pak nih. Ini yang positif negatif ini kan sebenarnya polarity. Di loudspeaker kan ada, kalau loudspeakernya sederhana warnanya pasti merah hitam ya. Ya. Dan kalau sopan yang merah yang positif, betul nggak? Betul Pak. Gitu. Jadi kabel yang warna merah kita masukkan ke jepitan warna merah. Kabel yang warna hitam kita masukkan ke yang warna hitam. Itu lalu biasanya orang menyebut, nah ini udah bagus nih, udah phase-nya udah benar. Bukan, nggak ada urusan sama phase itu. Itu urusannya dengan polarity. Yang tadinya loudspeakernya begitu dikasih listrik maju dulu baru mundur, begitu kabelnya kita balik itu dia menjadi mundur dulu. Aduh, ini susah banget nih gambarnya. Mundur dulu baru maju dan seterusnya. Bisa ngerti nggak mau saya? Bisa Pak David. Iya, ini Nah yang benernya yang mana Pak? Yang ke atas dulu yang ke bawah dulu? dua-duanya bener kalau buat saya. Nggak ada urusan karopo. Coba aja ya, jangan percaya sama saya. Kalau di rumah kita punya speaker yang punyanya, kalau orang zaman dulu nyebutnya kompo, bener nggak? Ada yang ngerti nggak maksud saya dengan kompo? Ada Ya, Pak, iya, Pak. pernah Ada, Pak. dengar Pak, benar. Kaset. Iya. Dulu orang-orang zaman dulu tuh kalau beli tuh ada kasetnya, ada CD-nya, DVD-nya, terus dikasih speaker 2 biji gitu. 3 in 1 Pak. 3 in 1 itu bisa apa aja? Iya betul, bisa radio, bisa Ya, radio, tape,
CD. Nah, itu kan speakernya kalau si komponya pandai, itu speakernya bisa dilepas loh. Nggak nempel. Bisa dipanjangkan Pak kabelnya. Bisa dijauhkan Ya. speakernya. Ayo Pak Mulyo mau ngobrol lagi sama Pak Anim? Enggak Pak Anim. Takut Pak. Sama Pak Mulyo. Pak Anim, jangan marah dong. Pak Mulyo nih nakal Pak, kalau di kelas ngobrol aja. Jadi SD ini. Pak Anim helaan. Helaan asli. Nggak apa-apa lah daripada terlalu serius nggak ngerti apa-apa. Mendingan nggak ngerti apa-apa sekalian. Jangan atuh Pak. Bisa ngerti nggak mau saya? Kalau saya punya loudspeaker itu kalau kabelnya kelihatan bukan dicolok ya. Kalau sekarang kan kebanyakan dicolokin jadi kabelnya nggak kelihatan. Tapi kalau kabelnya kelihatan kayak zaman kompo itu kan kabelnya kelihatan ada kabel kecil gitu loh, kabel mainan. Warnanya merah sama hitam, betul nggak? Iya gampang kecabut Pak. Cabut banget. Gampang putus kabelnya. Gampang putus juga karena itu bonus kan. Iya. Pun udahlah. Nah itu kalau kita balik yang hitam dimasukin ke merah, yang merah dimasukin ke hitam, coba dengar bedanya kayak apa bunyinya. Kalau dia stereo kita bisa bedain. Tapi kalau dia hanya satu speaker, jadi yang satu speaker jangan dibunyiin ya, dilepas aja. Jadi kita hanya bermain satu speaker. Itu mau kita bolak-balik polaritinya, bunyinya sama aja. Bohong kalau orang bisa tahu. Kalau hanya satu speaker ya. Tapi kalau dua speaker dan dia stereo system, kan dulu kan kita bangga sekali kalau stereo compo system gitu ya. Sound system kita stereo itu kita dulu itu bangga banget. Itulah sebabnya si speaker kompo itu bisa dilepas. Maksudnya supaya bisa dipisah antara kiri sama kanan itu agak jauh. Karena kalau nempel di komponya itu kembali lagi jadi mono. Bisa ngerti gak sih maksud saya? Mengapa? Karena kita kan mendengarnya dari jauh. Kita nggak dimensinya nggak dapet yang kiri di kiri, yang kanan di kanan, harusnya gitu. Masa ya saya mesti kasih tahu speaker di kamar saya. Speaker di kamar saya gantung loh, satu di kiri satu di kanan beneran, dan saya kasih sudut supaya saya nonton dari tempat tidur saya itu benar-benar stereo. Bahkan di belakang ada lagi dua, di tengah ada lagi satu, jadi bisa di belakang buat itu surround ya Pak, surround. Iya, saya surround dari tahun 99. Jadi saya sampai hari ini saya masih punya kompo yang saya beli tahun 99 di Glodok, harganya 1,4. Ingat banget saya. Itu dari CD itu bisa jadi surround karena ada prosesor yang namanya Dolby Pro Logic. Gimana? Sampai sini ngerti maksud saya? Jadi kalau kita di rumah punya loudspeaker yang kabelnya bisa kita lepas, ya itu kita lepas semua kabelnya, jangan sampai korslet. Kita pasang satu kabel saja, satu speaker saja, kita bolak-balik tuh polaritinya. Terus kita dengerin hasilnya seperti apa. Sama saja, nggak ada bedanya dan tidak akan jebol. Dicoba aja. Bisa ngerti maksud saya? Jadi yang saya bicarakan ini adalah polarity, bukan phase. Polarity adalah positif negatif dari baterai gitu loh. Kalau baterai kan enggak, kalau baterainya kebalik positif negatifnya kan enggak bunyi alatnya ya. Karena kita bicara DC, direct current gitu, bukan alternating current, bukan AC. Dalam dunia audio itu kita bicaranya alternating current. Pernah tahu nggak alternating current itu yang bikin siapa? Pernah tahu nggak? Pernah tahu ada orang namanya Thomas Alva Edison? Pernah tahu itu Pak, listrik Pak. Nah,
Ternyata dia itu berlawanan dengan Tesla. Tesla pernah tahu nggak? Jadi ada dua orang ilmuwan yang sangat pandai zaman itu. Yang satu namanya Edison, yang satu namanya Tesla. Tesla itu bikin alternating current. Edison atau Thomas Alva Edison itu dia tidak percaya, dia bilang alternating current itu bahaya gitu loh. Yang aman itu direct current. Tapi ternyata sampai hari ini itu kita kan listriknya bukan direct current. Listrik di rumah kita pasti alternating current. Jadi yang akhirnya yang menang itu Tesla, bukan Thomas Alva Edison. Tapi Tesla itu bekennya kan baru-baru ini gara-gara mobil. Merek mobil ya. Yang bisa pakai iPad, bisa nyupir sendiri. Dan dia full baterai, nggak pakai bensin. Halo, bisa ngerti nggak sih maksud saya? Iya Pak. Oh itu Thomas Alva Edison dan Tesla satu itu ya Pak, satu periode maksudnya? Satu angkatan. Satu angkatan. Oh iya, yang saya dengarnya cuma Alva Edison ya Pak. Dia bisnismen, dia jadi lebih beken dibanding Tesla karena si Thomas Alva Edison ini sangat bisnismen, dia punya perusahaan banyak sekali. Yang nyiptain bohlam gitu segala macam kan Thomas Alva Edison. Tapi dan nyiptain bohlamnya itu bohlam untuk direct current, bukan untuk alternating current. Ini saya ngomongnya jadi ngalor ngidul kemana-mana nih. Karena mau lampu. Iya, tapi di Google aja Thomas Alva Edison vs Tesla gitu. Nanti keluar filmnya. Karena sudah dipublish itu filmnya. Saya juga tahu gara-gara nonton film, kalau enggak saya nggak tahu. Bahwa ternyata pada zaman itu mereka berdua itu berantem dalam tanda kutip ya gitu. Yang satu begini, yang satu begini. Oke. Pak David, kalau boleh ini Pak lebih detail, kalau polarity jadi definisinya apa ya Pak ya? Polarity adalah positif negatif dari current, dari arus. Oh, cuman itu aja ya. Jadi ya, arah positif dan arah negatif dari wave ya Pak, gelombang gitu. Dari listrik, ya. Oh dari listrik ya. Dari listrik. Makanya tadi saya bilang Thomas Alva Edison itu tadinya tidak percaya sama arus bolak-balik. Dia hanya percaya sama arus searah. Arus searah dalam bahasa kelistrikan kan direct current, DC. Arus bolak-balik dalam bahasa perlistrikan kan AC. Benar nggak nih? Ya Pak. Ya, benar Pak. Ya, waktu kita SD kita belajar, tapi karena kita sudah lama meninggalkan SD, ya kita lupa. Betul nggak? Jadi kalau anak kita nanya, kita nggak ngerti gitu bedanya AC sama DC kan. Iya Pak. Akhirnya anak kita les sama orang gitu loh. Kalau yang arah positif Pak dari cycle itu berarti apa Pak? Apa termasuk yang tadi DC sama AC Pak? Iya. Kalau kita ngomong kita persempit ya. Kalau kita ngomong audio itu kita tidak pernah ngomong direct current. Begitu kita ngomong audio itu kita selalu ngomong alternating current. Mengapa? Karena yang namanya getaran itu selalu bolak-balik. Kalau dia nggak bolak-balik, namanya bukan getaran. Betul nggak? Kalau loudspeaker kita itu tidak bolak-balik, getaran konusnya, misalnya ke depan aja gitu searah, berarti loudspeaker kita bisa maju sendiri dong atau mundur sendiri. Bisa ngerti nggak maksudnya? Iya, kebayang Pak. Nah, tapi karena bolak-balik dia tetap di tempat gitu, paling bergeser-geser sedikit karena getaran gitu loh. Tapi gambarnya ini bukan maju mundur, tapi ini atas bawah gitu loh. Mungkin itu yang agak membingungkan, harusnya ini kita balik gambarnya. Karena sebenarnya kan getaran speaker itu maju mundur, bukan ke atas ke bawah. Bisa ngerti nggak maksud saya? Iya Pak. Iya Pak, iya. Ngerti ya. Jadi awal getarannya kalau dia maju dulu
itu kita sebut polaritinya sudah benar. Tapi begitu awal getarannya itu dia mundur dulu baru maju, biasanya orang menyebutnya, oh ini kebalik fasenya gitu loh. Padahal berbeda loh fase dengan polarity, dua hal yang berbeda. Ngerti gak sih maksud saya? Iya Pak. Bener ya, mengerti bener ya? Iya Pak. Oke. Kalau mengerti baru saya berani maju ke Ngerti pokok Pak. Yang nanti kalau ada pertanyaan pada juga Pak Anim yang jawab. Oke. Kalau Pak Anim saya yakin udah pasti salah. Ayo Pak Anim jawab Pak Anim. Ini biar kelihatan maju mundur, laptopnya ditidurin aja Pak. Iya bener-bener. Bukan ditidurin dong. Disampingin. Tuh kan salah lagi Pak Anim kan. Dibaringkan. Dibaringin. Dulu awal-awal gereja streaming itu kalau modalnya hanya sebuah handphone ya. Itu kalau dia langsung FB live, itu kalau dia posisinya landscape, bisa ngerti gak sih maksud saya? Posisinya landscape, bukan lawannya landscape apa ya? Potret Pak David. Potret ya. Nah, kalau dia bukan potret, dia landscape, itu kita nontonnya laptopnya harus diberdiriin supaya nggak miring. Bisa ngerti nggak maksudnya? Iya. Itu mereka nggak ngerti, itu kejadiannya berulang kali itu di gereja saya di daerah-daerah ya gitu. Karena kebetulan gereja saya banyak sekali di daerah-daerah yang kecil gitu. Mereka modalnya sebuah handphone, jadilah FB Live. Tapi supaya dapat semuanya mimbarnya dibikin landscape. Tapi kalau FB itu nggak bisa kebalik gitu loh. Ya udah kebalik, kita nontonnya kebalik gitu, di sananya sih enggak. Bukan kebalik maksudnya harus diputar 90 derajat. Gitu. Oh enggak otomatis rotate gitu ya Pak ya maksudnya. Otomatis rotate, betul, itu dia kalau pakai FB Live. Jadi ya udah laptopnya kita miringin gitu loh. Oke ya. Jadi polarity kita ngerti ya. Polarity itu tinggal awal getarannya dia ke atas dulu atau ke bawah dulu, atau ke depan dulu atau ke belakang dulu. Itu. Sampai situ oke? Oke Pak. Tapi tidak mempengaruhi frekuensi dan amplitude ya Pak ya? Sama sekali tidak mempengaruhi, nggak ada urusan. Amplitude berdiri sendiri, wavelength atau frekuensi berdiri sendiri, polarity berdiri sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah begini, saya punya 2 buah loudspeaker sekarang, bukan 1 buah. Begitu kita punya 1 buah loudspeaker, sebenarnya tidak ada perkataan phase. Ada sih tapi tidak pengaruh. Tapi begitu saya punya 2 loudspeaker, yang pertama itu mulai di detik yang ini, yang kedua itu mulai di detik yang ini, di berapa derajat ini? Di tengah sini? 180. Wih, kok benar ya jawabannya ya Pak Anim ya? Betul Pak. Kebetulan. Ya, di tengah sini 180. Oke. Di tengah sini berapa? 90. Bus. Di sini? 270. Bagus. Di sini? 360. Begitu. Nah, ini urusannya kan sebenarnya dengan waktu. Kalau loudspeaker yang kedua itu ternyata mulainya di titik ini dengan polarity yang benar, maka dia gambarnya ke atas dulu atau ke bawah dulu? Ke bawah dulu Pak David. Dengan polarity yang sama. Ke atas dulu Pak. Ke atas dulu. Polaritinya sama loh, ya. Jadi speaker. Iya ke atas dulu. Kalau polarity sama. Polaritinya sama, ya. Jadi dia ke atas dulu gini. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ngerti Pak. Bisa Pak David. Nah, gitu maksud saya. Ini jelek banget gambar saya, tapi ngerti ya maksud saya ya? Andaikan warna biru ya Pak. Hah?
Ya misalkan yang keduanya warna biru Pak. Misal. Ini merah, Pak. Iya merah. Biasanya kan ada merah, ada biru. Iya, ini merah. Iya merah Pak, merah. Iya, oke. Jadi speaker yang pertama warna hitam, speaker yang kedua warna merah. Polaritasnya sama. Gambarnya seperti ini, setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Sebut dia out of phase sebenarnya. Antara speaker yang hitam dengan speaker yang merah, dia out of phase berapa derajat tadi? 180. 180, betul. Terus jalan keluarnya supaya dia menjadi in phase, polaritinya mesti diapain? Balik Pak. Dibalik, Pak. Yang dibalik yang hitam atau yang merah? Yang merah. Yang merah. Kalau yang hitam? Yang hitam Pak. Harus yang hitam Pak. Nah, mulai tidak ada kebersamaan nih. Yang merah, Pak. Kalau dua-duanya dibalik boleh nggak? Nggak boleh. Canceling lagi toh Pak. Sama aja canceling lagi gitu. Jadi harus salah satu yang dibalik. Terserah mau yang merah atau yang hitam, dia di in phase. Nah, kalau gini kita ngomong phase nih. Berarti dia telat sekian detik nih. Dia telat, kalau detik bisa dibilang detik ya, tergantung hertznya berapa. Tapi kalau derajat itu sudah pasti dia terlambat 180 derajat. Kalau dibalik polaritinya dia akan mengikuti yang ini. Setuju nggak? Halo? Setuju Pak. Setuju, Pak. Jadi kan berarti kalau polaritinya terbalik, belum tentu dia out of phase. Belum tentu phase-nya salah. Betul nggak? Halo? Udah mentok ya? Phase-nya iya. Phase-nya iya Pak. Phase-nya hanya terlambat aja Pak. Betul. Jadi phase itu urusannya dengan waktu, bukan dengan polarity. Jadi kalau saya sih phase-nya itu dia di phase itu geser. Kita menggeser. Betul. Makanya ada istilah phase shifter. Shifter dalam bahasa ilmu bahasa Inggris, shift itu menggeser, Mengganti, shift. Geser. Menshift. Pergantian. Itu mah di pabrik Pak Anim, pergantian. Iya, benar. Pak Anin. Betul itu. Shift-shiftan itu. Lama pam. Shift malam atau shift pagi. Bercanda Pak Alim. Jangan ganti shift Pak Anim. Jadi kalau kita punya loudspeaker yang kedua itu terlambatnya 180 derajat, itu kan gampang urusannya, tinggal kita balik polaritinya salah satu. Jadilah dia in phase. Halo? Oke? Iya Pak. Iya Pak. Terlambatnya satu putaran. Jadi dia mulainya di 360 di sini. Di 360. Polaritinya harus dibalik atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Enggak. Itu dia. Itulah perbedaan ya phase antara phase dan polarity itu dulu. Jadi polarity urusannya dengan polarity positif negatif, phase urusannya bisa dengan positif negatif, tapi sebenarnya kalau mau menerangkan lebih jelas, phase itu urusannya dengan waktu. Bisa saja dia mulainya di sini gitu loh. Misalnya mulainya di sini dengan polarity yang sama, kan seperti ini kan? Halo? Iya Pak. Kalau polaritinya saya balik, tetap aja dia nggak bisa in phase, betul nggak? Iya betul Pak. Betul nggak? Aja nggak bisa. David. Yang bisa adalah kita geser, kita delay, kita terlambatkan. Yang kita terlambatkan speaker yang merah atau yang hitam? Hati-hati jawabnya. Yang hitam. Yang merah. Ini speaker yang merah nih. Yang hitam dilambatin Pak. Ini ada di sini atau supaya Merah. mundur ke sini. Yang kita terlambatkan yang merah atau yang hitam? Merah. Saya pada Fit. saya setuju yang hitam Pak. Setuju sama Pak Anim sekarang. Merah. Merah Pak.
Oke, pertanyaannya speaker yang hitam sama speaker yang merah yang bunyi duluan yang mana? Yang hitam, Pak. Yang hitam. Yang hitam baru yang merah kan? Iya. Berarti yang harus diterlambatkan yang hitam atau yang merah? Hitam. Yang hitam. Oh ya yang hitam. Sebentar. Hitam ada yang merah. Sebentar, pelan-pelan. Saya punya 2 speaker, ada yang hitam sama yang merah. Ada yang hitam, ada yang merah. Yang bunyi duluan yang mana? Yang hitam. Hitam. Baru yang merah kan? Ya. Ya, betul. Berarti yang bisa saya terlambatkan itu yang hitam atau yang merah? Yang hitam. Hitam. Hah? Berarti yang hitam ada di sini nanti dong. Kan hitam bunyi duluan, Pak. Lambatin lagi. Aduh, belum ini ya. Nah. Belum kena ya. Kan saya punya 2 loudspeaker. Loudspeaker yang pertama sama loudspeaker yang kedua. Loudspeaker yang pertama itu bergetar dulu, baru loudspeaker yang kedua. Secara logika yang bisa saya terlambatkan itu yang bergetar duluan atau yang bergetar belakangan? Belakangan berarti Pak harus dilambatkannya. Berarti tambah lambat dong. Nah, tuh kan. Tuh, tambah lambat. Yang duluan, Pak. Yang hitam berarti, Pak. Yang Ya sudah, jadi PR ya buat hari Jumat. Itu kita bicara soal phase. Gitu loh maksud saya. Phase itu lebih banyak urusannya dengan waktu, bukan dengan polarity. kalau gini Pak David, kalau phase dan polarity, kalau polarity tunggal, kalau yang phase selalu 2 gelombang gitu gimana Pak? Betul. Itu urusannya harus minimal 2 buah gelombang. Untuk phase ya Pak ya? Untuk phase. Kalau hanya 1 gelombang, dia mau ada phase ya, tapi dia mau in phase atau out of phase sama siapa gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita, makanya tadi dicoba aja gitu loh. Sebuah loudspeaker kita bolak-balik polaritinya bunyinya bisa beda gitu, nggak bisa. Tapi kalau kita punya 2 loudspeaker yang stereo, salah satunya kita bolak-balik polaritinya, itu sangat berbeda dan itu patut dicoba. Kalau kita dengar di tengah ya gitu, speakernya kiri dan kanan. Aduh, udah 21.45 ini, sudah waktunya memasak. Terima kasih semuanya, selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Saya minta Terima kasih Pak. tutup lagi, Meranci masih. Selamat malam Pak. Selamat Baik. istirahat. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena oleh anugerah Tuhan kami dapat menyelesaikan pelajaran malam hari ini yang dibawakan oleh anakmu Pak David. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami masing-masing. Dan malam telah tiba, kesempatan bagi kami untuk menikmati istirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan jaga dan lindungi kami. Dan dengan anugerah Tuhan besok pagi kami boleh bangun lagi dan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Dan kami memohon anugerah-Mu menyertai kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.